video praktikum tentang pasien ODA dan kami ingin memperkenalkan anggota kami satu-satu. Saya Safrila Marahab sebagai KRT. Saya Sofia Fayanti sebagai perawat 1. Saya sendiri Suci Budi Utami Dewi sebagai perawat 2. Saya Ernawati sebagai orang tua pasien. Saya Siti Dayana Firmula sebagai pasien ODA. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Ya, ada apa ya? Maaf Pak, apa benar ini rumah Pak RT? Ya, saya sendiri ketua RT-nya. Mari Bu, silakan masuk. Baik Pak, permisi. Ya Bu, silakan duduk. Begini Pak, kita dari Rumah Sakit PMC mendapatkan data-data bahwa benar di sini ada yang remaja yang positif ODA Pak. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu kesini ada apa ya? Maaf sebelumnya nih Pak, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Suci dan ini teman saya Selvi. Kita dari perawat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center. Kita baru saja Pak dapat data-data dari rumah sakit bahwasanya ada nih warga setempat Bapak yang baru terkena penyakit virus AIDS. Dan kita pengen mengetahui Pak apa aja penyebab bisa terkenanya penyakit AIDS ini Pak. Apakah ada ini berhubungannya dengan perilaku remaja di sini Pak? Oh begitu ya Mbak. Anak remaja di sini memang suka ngumpul-ngumpul saat malam hari. Tapi warga di sini juga kurang tahu apa yang mereka lakukan. Oh begitu Pak. Kalau saya boleh tahu nih Pak, di mana mereka kumpul tuh Pak? Ada Mbak di ujung jalan sana yang rumahnya besar. Itu rumahnya pejabat, tapi hanya ditinggali oleh anaknya sendirian. Oh, kalau saya boleh tahu nih Pak, kan tadi Bapak bilang situ banyak teman-temannya yang mengumpul. Apa dalam sepengetahuan Bapak sebagai RT, apakah teman-temannya itu menginap di rumah itu, apa dia malam itu langsung pulang Pak? Biasanya ada yang nginap Mbak, dan ada juga yang pulang, tapi pulangnya subuh. Habis itu biasanya terdengar juga musiknya kuat, mungkin mereka berpesta, dan yang datang itu perempuan dan laki-laki. Oh, kalau saya boleh tahu Pak, apakah Bapak sudah pernah ke tempat langsung melihat mereka? Belum pernah Mbak, soalnya itu anak pejabat, saya tidak berani. Oh, kalau gitu Pak, maaf nih sebelumnya, apakah Bapak memberi izin buat kami mewawancarai anak tersebut Pak? Oh boleh Mbak? Kalau begitu, bisakah Bapak mengantari kami ke rumah anak tersebut Pak? Boleh, ayo sekarang Pak. Nah ini Mbak, dia rumahnya. Oh iya Pak, makasih ya Pak ya. Ini Mbak, sama-sama. Maaf Dek, kalau boleh tahu pertolongan ada di sini untuk apa ya? Maaf nih Bu, sebelumnya kita perkenalkan diri kita dulu ya Bu ya. Saya Suci dan yang teman saya Selvi, kita dari perawat Rumah Sakit Pekanbaru Medical Center Bu. Di sini kita baru saja Bu mendapatkan data-data dari rumah sakit bahwasanya anak ibu yang bernama Adek Vicky telah terkena positif penyakit HIV/AIDS Bu. Baik, kalau boleh tahu ada dapat data-datanya dari mana ya? Oh, kita mempunyai data-datanya Bu. Baik, saya lihat Boleh dulu ya. baca dulu Bu. Jadi begini Bu, kami baru saja juga mendapatkan informasi dari warga setempat bahwasanya rumah ibu ini sering didatangi oleh teman-teman anak ibu, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, dan mereka berkumpul itu dari pagi sampai pagi dan mereka tengah malam itu menghidupkan musik yang sangat besar Bu. Apakah itu benar Bu? Oh, kalau masalah itu saya kurang tahu Dek. Kalau apa kita tanyakan aja sama anak saya langsung. Boleh Bu, kalau begitu. Vicky, Iya Ma. kesini dulu nak. Ada apa ya Ma? Ini ada kakak-kakak yang ingin bertanya sama kamu. Bapak menanyakan apa ya Kak? Maaf mengganggu waktunya ya Dek. Kami di sini ingin berbincang-bincang dengan Adek. Masalah apa ya Kak? Baik, di sini kan kami sudah dapat data dari rumah sakit dari hasil tes. Jadi bahwasannya Adek ini positif terkena HIV/AIDS. Di sini kami ingin membantu Adek dalam permasalahan ini dengan memberikan informasi tentang HIV/AIDS. Iya Kak, tapi tolong dirahasiakan ya Kak. Kalau
sering main ke rumah, Iya Kak, sedih. selama orang tuanya nggak ada di rumah, apakah pacar dan teman-temannya sering menginap di rumah? Iya Kak, teman-teman saya dan pacar saya sering menginap di rumah kalau orang tua saya nggak ada Kak. Gitu. Nih juga maaf nih, sebelumnya kakak juga mau nanya, apakah adik Vicky, pacar dan teman-temannya pernah menggunakan obat-obat terlarang? Apakah itu membahayakan ya Kak? Iya benar, karena satu jarum suntik itu bila dipakai bersama itu bisa menularkan penyakit virus HIV/AIDS tersebut. Dan kakak juga mau nanya, maaf juga nih sebelumnya kalau ini menyinggung perasaan adik Vicky. Apakah adik Vicky dan pacar pernah melakukan hubungan seks bebas? Setelah adik tahu adik terkena penyakit HIV/AIDS ini, apa yang adik rasakan? Saya sangat takut Kak, karena penyakit HIV/AIDS itu kan mematikan, jadi saya sangat takut Kak. Oh iya Dek, tapi kalau ditangani dengan baik, paling tidak kita bisa meminimalisir tingkat keparahannya. Maka dari itu, tujuan kami ke sini untuk meminta adik bekerja sama supaya kita bisa mencegah penularan dari penyakit HIV/AIDS ini. Bagaimana Dek? Baik Kak. Baik Dek, di sini kakak akan memberikan edukasi tentang penyakit HIV/AIDS. Edukasi dan promosi kesehatan mengenai bahaya HIV/AIDS ini sepatutnya diberikan sejak dini, seiring dengan pemberian pendidikan seksual. Hal ini perlu dimulai sejak sekolah sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dalam menghindari perilaku berisiko. Upaya edukasi dan promosi kesehatan ini perlu diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama pada populasi kunci yaitu pengguna nakja suntik, pekerja seks bebas langsung maupun tidak langsung, pelanggan atau pasangan seks. Selanjutnya homoseksual, waria, laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama lelaki. Selanjutnya warga binaan pemasyarakatan. Pencegahan penularan HIV ini melalui hubungan seksual dilakukan melalui upaya satu itu tidak melakukan hubungan seksual atau abstinensia. Selanjutnya setia dengan pasangan, jangan bergonta-ganti pasangan. Terus menggunakan alat konsisten dengan benar. Selanjutnya menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, zat adiktif, dan meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi termasuk mengobati infeksi menular seksual sedini mungkin. Pencegahan penularan HIV ini dari ibu ke anaknya. Kan nanti jika adik sudah berkeluarga dan mendapatkan anak, ini bisa juga jadi penularan. Jadi pencegahan itu kita lakukan pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV. Selanjutnya pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV ke bayi yang dikandungnya. Pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Pengobatan dan perawatan HIV ini, setiap fasilitas pelayanan kesehatan atau Faskes dilarang menolak pengobatan dan perawatan ODA, orang dalam dengan HIV/AIDS. Jika memang tidak mampu memberikan pengobatan dan perawatan, maka wajib merujuk ODA ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu atau ke rumah sakit rujukan ARV. Setiap orang terinfeksi HIV wajib mendapatkan konseling pasca diagnosis HIV, diregistrasi secara nasional dan mendapatkan pengobatan. Pengobatan HIV ini dilakukan bersamaan dengan penapisan dan terapi infeksi oportunistik, pemberian kondom dan konseling. Pengobatan bertujuan untuk menurunkan sampai jumlah virus HIV tidak terdeteksi dalam darah dengan menggunakan kombinasi terapi ARV. Selanjutnya rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan terhadap setiap pola transmisi penularan HIV pada populasi kunci terutama pekerja seks dan pengguna nakja suntik.
dapat dilakukan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Penggunaan ARV sebagai pengobatan pencegahan. Dari hasil penelitian tahun 2011, ODA yang memiliki kepatuhan minum ARV secara efektif, maka risiko penularan virus terhadap pasangan yang tidak terinfeksi dapat dikurangi hingga 96%. Untuk itu, rekomendasi untuk inisiasi terapi ARV bagi ODA sangat bermakna dalam mengurangi transmisi HIV. Di sini cukup segitu edukasi dari kami. Apakah Adek mengerti tentang semua itu? Mengerti Kak. Jadi begini, kalau seandainya nanti ada keluh kesahnya lagi, ada bisa menghubungi kami. Nanti kita tinggalkan kartu nama atau nomor telepon. Jadi ada sewaktu-waktu seandainya sakit, nyeri atau bagaimana, ada bisa menelpon kami dan insya Allah kami bakal datang ke rumah untuk mengasih edukasi lebih lanjut lagi. Nah, Terima kasih ya Kak. Baik, sama-sama. jadi segitu mungkin Bu edukasi dari kami, pembincangan dari kami untuk keselamatan penyakit dia juga kan Bu. Jadi kita kalau seandainya kami terlalu lancang menanyakan lebih dalam, kami mohon maaf ya Bu ya. Nanti kalau apa-apa kita tinggalkan kartu nama lalu telepon ke kami aja ya Bu ya. Terima kasih ya. Oke, kita izin pamit dulu ya Bu. Pamit ya Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.